Asri dan indah, suasana kampung yang terletak di Kemandren Unggul Harjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menyimpan berbagai ragam budaya yang indah, kehidupan sosial yang tidak berhenti menjunjung tinggi persaudaraan, masyarakat yang santunan rukun, serta berbagai potensi UMKM yang turut serta memajukan perekonomian Indonesia. Kampung Giwangan, kampung asri dengan berbagai potensi dan ragam budaya. Kampung dengan berbagai cerita kehidupan yang menyimpan makna dan pembelajaran. Asal mula kampung ini tidak luput dari peristiwa perseteruan antara Penembahan Senopati dan Ki Ageng Mangir. Singkat cerita, Ki Ageng Mangir yang sedang beristirahat di wilayah kampung mendapatkan perasaan giwang yang berarti bimbang. Hingga pada akhirnya terciptalah nama kampung dengan sebutan Giwangan. Kampung Giwangan merupakan tempat di mana kamu dapat belajar banyak hal. Belajar tentang kehidupan sosial bermasyarakat, belajar tentang pengembangan potensi masyarakat, belajar mengenali leluhur kita agar dapat lebih menghargai arti kehidupan. Pasar Tondo Raharjo, pasar yang begitu identik dengan kegiatan jual beli, merupakan peranata penting dalam kehidupan masyarakat di bidang ekonomi. Kampung Giwangan, kampung dengan kawasan yang produktif mengembangkan perekonomian masyarakat, memiliki pasar tradisional yang bernama Pasar Tondo Raharjo. Keberadaan Pasar Tondo Raharjo memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Lokasi yang strategis membuat masyarakat Kampung Giwangan tidak harus menempuh perjalanan yang jauh untuk menuju pasar. Kebermanfaatan Pasar Tondo Raharjo tidak luput dari makna Tondo Raharjo itu sendiri. Tondo memiliki makna pasar, sedangkan Raharjo memiliki makna hal-hal yang baik. Pasar Tondo Raharjo diharapkan terus menjadi pasar sebagai tempat jual beli yang memiliki pengaruh hal-hal yang baik bagi masyarakat sekitar. Pendopo sebagai warisan dari Brigjen Sarjono. Pendopo yang merupakan bangunan tradisional Jawa juga dapat ditemui di Kampung Giwangan. Bangunan tradisional yang memiliki fungsi utama untuk menerima tamu merupakan sebuah warisan dari Brigjen Sarjono di Kampung Giwangan. Pendopo ini memiliki nilai sejarah dalam perang gerilya pada zaman penjajahan. Pendopo warisan Brigjen Sarjono dibangun pada tahun 1921, ditandai dengan adanya tulisan angka 1921 pada salah satu tiang pendopo. Pendopo warisan Brigjen Sarjono hingga saat ini dirawat oleh Bapak Sujono, putra dari Brigjen Sarjono, di mana pendopo ini seringkali digunakan oleh warga untuk kegiatan sosial. Panti asuhan merupakan suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab khusus untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak. Kampung Giwangan memiliki 2 panti asuhan, yakni Panti Asuhan Putra Islam Giwangan dan Panti Asuhan Putri Islam Giwangan. Panti Asuhan Kampung Giwangan memberikan pelayanan pengganti orang tua atau wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial kepada anak asuh, sehingga anak-anak di sini tetap bisa memperoleh kesempatan yang luas, tepat, dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya. Kampung Baca Giwangan,
Kampung Baca yang menjadi bagian dari pendidikan masyarakat merupakan bentuk sinergi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota. Kampung Baca dibentuk dengan tujuan untuk memajukan tingkat literasi masyarakat, khususnya di kota Yogyakarta. Kampung Giwangan memiliki satu kampung baca di bawah naungan Bapak Fajar Nur Rahmat yang ikut andil dalam memajukan tingkat literasi masyarakat di kota Yogyakarta. Kampung Baca Giwangan yang berfokus pada program pembelajaran anak dan pengembangan potensi diri merupakan salah satu dari banyak kampung baca di wilayah kota Yogyakarta. Kampung Giwangan tidak lepas dari nilai-nilai budaya tradisional yang bergerak di dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya yakni bergodo. Bergodo merupakan seni budaya yang diadaptasi dari prajurit Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Selain menjunjung tinggi nilai kebudayaan, bergodo Kampung Giwangan tercipta untuk mengeratkan nilai kekompakan dan gotong royong masyarakat di Kampung Giwangan. Selain nilai budaya dan nilai sosial, kampung ini juga memiliki berbagai program masyarakat. Salah satunya adalah Lorong Sayur. Lorong Sayur merupakan sebuah kegiatan menanam sayur pada lorong-lorong atau gang-gang di kampung dengan media tanam polybag. Dengan menanam sendiri di lingkungan kampung akan memudahkan dan membantu kebutuhan warga Kampung Giwangan dalam segi pangan. Selain memiliki nilai yang baik dalam segi pangan, lorong sayur juga memiliki arti penting untuk penghijauan, sehingga Kampung Giwangan akan senantiasa terlihat indah dan asri. Tambulampot atau tanaman buah dalam pot merupakan satu dari sekian banyak program dari Kampung Giwangan untuk menanam dan merawat tumbuhan yang dibudidayakan di dalam pot. Tambulampot memiliki tujuan untuk hiasan ataupun untuk diproduksi buahnya. Tambulampot juga berperan dalam menjaga penghijauan Kampung Giwangan. Dengan adanya banyak tanaman, akan merawat pemandangan kampung dan terlihat lebih asri. Bank sampah merupakan satu dari banyaknya program untuk mengatasi masalah lingkungan di Indonesia. Kampung Giwangan ikut andil dalam program bank sampah di bawah koordinator Ibu Lilis. Dengan adanya program ini diharapkan mampu menyadarkan masyarakat khususnya di Kampung Giwangan akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Kampung Giwangan juga memiliki potensi wisata yakni Embung Giwangan, di mana pada nantinya Embung Giwangan akan dijadikan sebagai Taman Pintar 2, yakni sebuah destinasi wisata berbasis budaya dan berbasis air oleh pemerintah kota Yogyakarta. Embung ini direncanakan akan beroperasi pada tahun 2024. Dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat, Kampung Giwangan menyimpan berbagai usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Jamur tiram. Budidaya jamur tiram sudah ditekuni Bapak Sudaryanto selama beberapa tahun kebelakang. Budidaya jamur tiram dilakukan oleh Bapak Sudaryanto mulai dari tahap pembuatan media, tahap panen jamur, hingga tahap pengolahan jamur menjadi sebuah produk yang siap untuk dijual. Produk olahan jamur yang sudah dibuat oleh Bapak Sudaryanto antara lain adalah jamur tiram crispy dan kopi liksi. Serbuk jahe merah.
Produk dengan brand Jos Tenan yang berasal dari Kampung Giwangan ini memiliki manfaat untuk menghangatkan badan, mencegah masuk angin, mencegah radang sendi, mencegah kanker, dan masih banyak lagi. Ibu Nur Handayani sebagai pelaku usaha serbuk jahe merah ini telah merintis usaha sejak beberapa tahun yang lalu. Dengan semangat dan konsistensinya, usaha ini mampu memberikan omset jutaan dalam 1 bulan. Lobster air tawar. Budidaya lobster air tawar dilakukan oleh komunitas warga Kampung Giwangan dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Budidaya ini dirintis oleh warga Kampung Giwangan pada awal Januari tahun 2021 dan berharap dapat terus berkembang untuk kedepannya. Yangko merupakan salah satu produk oleh-oleh khas Yogyakarta. Makanan yang dibuat dengan bahan dasar tepung ketan dan diisi dengan kacang tanah tumbuk ini diproduksi di berbagai tempat di kota Yogyakarta. Salah satunya yakni di Kampung Giwangan oleh Bapak Gatot. Vindotis Kitchen merupakan usaha yang bergerak di bidang makanan, yakni kue kering, kue basah, dan kue tradisional juga dapat ditemui di Kampung Giwangan. Mbak Tika yang merupakan pemilik dari Vindotis Kitchen membangun usaha ini sejak tahun 2018 sebagai bentuk perwujudan sebuah hobi menjadi pekerjaan. Selain beberapa olahan makanan, Kampung Giwangan juga mempunyai sebuah potensi usaha ternak kambing yang ditekuni oleh Bapak Kuswanto. Kampung Giwangan mempunyai belahan wilayah yang terdiri dari RW 01, RW 02, RW 03, dan RW 04 dengan satu rukun warga yang menyatukan perbedaan. Itulah seutai cerita yang dapat menggambarkan pesona tersendiri dari kampung ini. Kampung dengan penuh makna kehidupan, kampung dengan nilai-nilai kebudayaan, kampung dengan indahnya toleransi, kampung dengan potensi yang tiada batas. Giwangan.